Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Berbicara tentang sejarah peradaban Islam, belum lengkap rasanya jika kita belum membaca sejarah Daulah Turki Utsmani. Setiap daulah Islam mempunyai peranan yang berbeda-beda dalam sumbangan yang mereka berikan kepada dunia Islam. Daulah Turki Utsmani sendiri menyumbangkan wilayah yang cukup luas bagi dunia Islam. Mereka berhasil melakukan ekspansi Islam ke Eropa Timur. Gambaran luasnya wilayah kekuasaan Turki Utsmani dimulai dari Asia, Afrika, sampai ke Eropa Timur. Berbatasan dengan 3 lautan, yaitu Laut Merah, Laut Tengah, dan Laut Hitam. Sejarah berdirinya Turki Utsmani. Kata Utsmaniyah diambil dari pendiri pertama dinasti ini, yaitu Utsman ibn Ertugrul ibn Sulaiman Shah. Para pendiri Daulah Utsmaniyah ini berasal dari suku Kayi keturunan Oghuz. Pada tahun 617 Hijriah atau 1220 Masehi, bangsa Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan menyerang wilayah Islam di sekitar wilayah Irak dan Asia Kecil. Untuk menghindari serangan tersebut, pimpinan suku Kayi yaitu Sulaiman Shah mengajak anggota sukunya berhijrah meninggalkan Kurdistan menuju Anatolia. Namun, belum tiba di tujuannya, mereka terlebih dahulu menetap di wilayah yang bernama Ahlat. Pada tahun 628 Hijriah atau 1230 Masehi, setelah ancaman bangsa Mongol mereda, suku Kayi melanjutkan perjalanannya ke Anatolia. Namun, pimpinan suku Kayi tersebut, yaitu Sulaiman Shah, wafat, dan kedudukannya digantikan oleh putranya, yaitu Ertugrul. Sesampai di Anatolia, mereka diterima oleh penguasa dinasti Saljuk, yaitu Sultan Alauddin II, yang kebetulan sedang berperang melawan Bizantium. Berkat bantuan suku Kayi, Sultan Alauddin II mendapatkan kemenangan. Atas jasa baik itulah Sultan Alauddin II menghadiahkan sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak saat itu, suku Kayi terus membina wilayah barunya. Mereka menjadikan Soghut sebagai ibu kotanya yang berdiri pada tahun 1258 Masehi dan bersamaan dengan lahirnya Utsman. Setelah Ertugrul wafat pada tahun 699 Hijriah atau 1299 Masehi, atas persetujuan Sultan Alauddin II, kedudukan Ertugrul digantikan oleh putranya yang bernama Utsman, yang pada saat itu masih berusia 23 tahun. Nama Utsman inilah yang kelak menjadi nama kerajaan Turki Utsmani. Pada tahun 1300 Masehi, bangsa Mongol menyerang Daulah Saljuk dan Sultan Alauddin II terbunuh. Akibatnya, Kesultanan Abbasiyah runtuh dan Daulah Saljuk terpecah-pecah dalam beberapa kerajaan kecil. Dalam kondisi kehancuran Daulah Saljuk inilah Utsman menyatakan kemerdekaan secara penuh atas wilayah yang didudukinya, sekaligus memproklamasikan berdirinya kerajaan Turki Utsmani, di mana penguasa pertamanya adalah Utsman, yang kemudian dikenal dengan nama Utsman I. Sistem pemerintahan pada masa Daulah Turki Utsmani menggunakan sistem pemerintahan monarki, yaitu kekuasaan yang didasarkan pada hubungan darah atau keturunan yang lebih dikenal dengan sistem kerajaan. Ini berarti segala kebijakan serta peraturan yang berlaku di masyarakat berasal dari satu sumber tertinggi, yaitu raja atau sultan. Daulah Turki Utsmani berkuasa cukup lama, yakni sekitar 623 tahun, dan dipimpin oleh para sultan yang berjumlah 36 sultan. Ada 4 sultan yang sangat berpengaruh pada masa Daulah Turki Utsmani, yaitu Sultan Osman Gazi, Sultan Muhammad II, Sultan Salim I, dan Sultan Sulaiman I. Perkembangan peradaban Islam di masa Turki Utsmani. Pada bidang militer, terbentuk sebuah kesatuan militer yang disebut Janissary. Dan dalam bidang pemerintahan, sistem pemerintahan kerajaan Mughal didasarkan kepada sistem feudal. Pada bidang agama dan budaya, ajaran-ajaran tentang etika, tata krama, prinsip-prinsip kemiliteran, prinsip-prinsip ekonomi, kemasyarakatan, dan ilmu pengetahuan, semua itu didapatkan dari adanya perpaduan antara kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Masyarakat pun digolongkan berdasarkan agama, dan kerajaan Turki Utsmani sendiri sangat terikat dengan syariat, sehingga
fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Dalam bidang pengetahuan, sistem pendidikan madrasah sudah banyak tersebar luas, dan pada masa ini sudah muncul surat kabar. Banyak juga sastrawan-sastrawan yang menghasilkan beragam karya. Di antaranya ada Ibrahim Sinasi dengan karyanya The Pots Wedding. Perkembangan dalam bidang seni dan arsitektur juga sudah banyak terjadi. Di antaranya adanya bentuk kubah masjid, seni bangunan, kaligrafi, desain interior, painting, dan cover buku. Kemunduran Daulah Turki Utsmani terjadi karena beragam faktor, baik itu karena faktor internal ataupun faktor eksternal. Faktor internal yang pertama adalah penguasa yang tidak cakap. Sepeninggalan Sultan Sulaiman Al-Kanuni, Daulah Turki Utsmani selalu dipimpin oleh sultan-sultan yang lemah semangatnya dalam perjuangan. Kelemahan ini terjadi karena kehidupan istana yang penuh kemewahan, musik, sederet perempuan, penghibur, serta minuman keras. Hal ini menyebabkan mereka lalai dari tugas dan tanggung jawab sebagai sultan dan melemahkan semangat perjuangan. Kedua, luasnya wilayah kekuasaan Turki Utsmani dan buruknya sistem pemerintahan. Penduduk yang beragam dari agama, etnis, suku, ras, dan buruknya sistem pemerintahan menyulitkan dalam pembinaan disiplin sosial bagi masyarakat, dan akibatnya banyak terjadi korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan lemahnya bidang administrasi dalam pemerintahan. Ketiga, merosotnya perekonomian negara akibat sejumlah peperangan, di mana dalam beberapa peperangan pihak Turki Utsmani selalu mengalami kekalahan. Keempat, melemahnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana Daulah Turki Utsmani lebih mengedepankan pengembangan dalam bidang kemiliteran. Adapun faktor-faktor eksternal, yang pertama, munculnya gerakan nasionalisme. Kekuasaan Turki atas sejumlah wilayah yang didudukinya bermula dari gerakan penyerbuan dan penaklukan. Beberapa pandangan masyarakat tetap melihat Turki Utsmani sebagai pihak asing. Hal ini menyebabkan sejumlah wilayah ingin melepaskan diri dari kekuasaan Turki Utsmani. Yang kedua, terjadinya kemajuan teknologi di wilayah barat, khususnya dalam bidang kesenjataan. Sampai dengan hari ini, ketika kita berkunjung ke Turki, kita akan bisa melihat bukti-bukti nyata catatan-catatan sejarah peradaban Islam pada masa Daulah Turki Utsmani dari segi bangunan arsitektur yang ditinggalkan, seperti Masjid Sultan Ahmed dan Museum Hagia Sophia. Sekian resum saya tentang sejarah peradaban Islam pada masa Turki Utsmani guna memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Ustadz Eko. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.